Ngeri banget. Satu momen yang bikin jantung penonton serasa berhenti. Danish kehilangan kendali di tikungan, terjatuh, lalu terseret cukup jauh di atas aspal panas sirkuit Jerez. Semua terjadi begitu cepat, tepat saat ia mati-matian mencoba mengejar dominasi Veda Ega. Sesi Free Practice 1 atau FP1 Moto3 di Jerez hari ini memang langsung menyajikan drama sejak awal. Bukan hanya soal catatan waktu terbaik, tapi juga tensi persaingan yang sudah panas sejak menit pertama. Nama Veda Ega langsung jadi sorotan karena tampil begitu solid dan dominan. Di sisi lain, Danish terlihat tampil agresif, seolah tak ingin tertinggal jauh. Namun ambisinya untuk mengejar justru berujung pada insiden yang cukup mengerikan. Sejak sesi dimulai, Veda Ega langsung menunjukkan performa yang menjanjikan. Ia tampil percaya diri, menjaga racing line dengan rapi, dan konsisten mencatat waktu yang kompetitif. Dalam beberapa lap awal, Veda terlihat sangat nyaman memimpin jalannya sesi. Ia seperti berada di ritme yang sulit dikejar pembalap lain. Sementara itu, Danish tidak tinggal diam. Ia mulai meningkatkan intensitas balapnya, memacu motor lebih keras, dan mencoba memperkecil jarak dengan Veda. Dari cara dia mengendarai motor, terlihat jelas ambisinya. Ia ingin mengejar, bahkan menyalip. Beberapa kali Danish melakukan manuver yang cukup berani. Ia masuk dari celah sempit, mengerem lebih dalam, dan mengambil racing line yang lebih beresiko. Aksinya memang terlihat spektakuler, tapi juga mulai mengundang kekhawatiran. Memasuki pertengahan sesi, jarak antara Danish dan Veda sempat menipis. Ini jadi tanda bahwa tekanan di lintasan mulai meningkat. Danish semakin agresif, sementara Veda tetap tenang dan konsisten. Perbedaan gaya balap keduanya terlihat sangat jelas. Dan kemudian, momen yang tak diharapkan pun terjadi. Saat mencoba mengejar di salah satu tikungan, Danish masuk dengan kecepatan tinggi. Ia tampak memaksakan diri untuk mempertahankan momentum. Namun disitulah semuanya berubah. Ban depan kehilangan grip, motor mulai goyah, dan dalam hitungan detik, Danish terjatuh. Yang membuat situasinya semakin mengerikan adalah kecepatan yang masih tinggi saat ia menyentuh aspal. Tubuhnya langsung terseret cukup jauh di lintasan. Gesekan dengan aspal menciptakan percikan kecil, dan momen itu langsung membuat semua yang menonton terdiam. Benar-benar ngeri. Untungnya, perlengkapan keselamatan bekerja dengan sangat baik. Racing suit, helm, dan pelindung tubuh berhasil meminimalisir dampak. Setelah beberapa saat terseret, Danish akhirnya berhenti di area run-off. Tim medis pun langsung bergerak cepat menuju lokasi. Semua mata tertuju ke sana, menunggu kabar kondisinya. Dan kabar baiknya, Danish dilaporkan dalam kondisi sadar. Meski begitu, ia tetap harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan tidak ada cedera serius. Insiden ini langsung mengubah suasana di lintasan. Para pembalap lain terlihat mulai lebih berhati-hati, terutama di tikungan yang sama. Sementara di pedok, tim-tim tampak sibuk mengevaluasi apa yang baru saja terjadi. Di tengah situasi tersebut, Veda Ega tetap melanjutkan sesi dengan fokus tinggi. Ia tidak terpengaruh secara signifikan oleh insiden tadi. Ritmenya tetap terjaga dan performanya tetap konsisten. Inilah yang membuat Veda terlihat begitu matang. Ia tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dalam mengelola balapan. Tidak ada manuver berlebihan, tidak ada resiko yang tidak perlu. Berbeda dengan Danish yang mencoba mengejar dengan cara agresif, Veda memilih pendekatan yang lebih tenang dan terukur. Dan hasilnya, ia mampu mengontrol jalannya sesi dengan sangat baik. Bagi Danish, kejadian ini tentu menjadi pelajaran penting. Di dunia balap, keberanian memang penting, tapi kontrol emosi dan strategi jauh lebih menentukan. FP1 bukanlah sesi untuk mempertaruhkan segalanya. Ini adalah momen untuk membaca lintasan, mengumpulkan data, dan membangun ritme. Namun di Moto3, persaingan memang selalu ketat. Semua pembalap ingin tampil maksimal sejak awal. Tidak ada yang ingin tertinggal dan semua ingin mencuri perhatian. Sirkuit Jerez sendiri memang dikenal cukup teknis. Tikungannya menuntut presisi tinggi, terutama saat pengereman dan keluar tikungan. Kesalahan kecil saja bisa langsung berujung besar. Dan hari ini, Danish merasakan langsung kerasnya konsekuensi itu. Setelah sesi berakhir, perhatian kini tertuju pada dua hal. Yang pertama, kondisi Danish setelah crash tersebut, dan yang kedua, konsistensi Veda Ega yang tampil begitu dominan. Apakah Danish bisa bangkit di sesi berikutnya, atau justru insiden ini akan mempengaruhi mentalnya? Yang jelas, FP1 hari ini bukanlah sesi latihan biasa. Ini adalah gambaran nyata betapa keras dan tipisnya batas antara keberanian dan resiko di Moto3. Di satu sisi ada Veda Ega yang tampil tenang, rapi, dan dominan. Di sisi lain ada Danish yang menunjukkan semangat juang tinggi, meski harus dibayar mahal dengan insiden mengerikan hari ini. Balapan bahkan belum benar-benar dimulai, tapi drama sudah lebih dulu terjadi.
Dan jika FP1 saja sudah seintens ini, kita semua tahu sesi berikutnya pasti akan jauh lebih panas. Semua mata kini tertuju ke Jerez, menunggu kelanjutan kisah antara dominasi Veda Ega dan potensi comeback dari Danish setelah crash brutal yang mengguncangkan hari ini. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita update selanjutnya.